Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dimanapun teman-teman semua berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja ya. Dan happy selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, apa yang diinginkan dan dicita-citakan semoga segera terwujud. Dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya, amin. Alhamdulillah saya masih bisa share video lagi ya teman-teman. Seperti di judul, kali ini saya mau evaluasi budgeting saya di bulan Maret sebelum saya memulai budgeting saya di bulan April. Alhamdulillah itu budgeting saya di bulan Maret kemarin itu pada habis semua ya teman-teman ya. Ini dompet pintarnya udah saya cek, itu semuanya habis ya teman-teman. Walaupun ini ada sebahagian itu yang kayak over budget, tapi masih bisa ditutupi dari budget-budget yang lain. Dan alhamdulillah itu budgetnya itu enggak mengganggu dari tabungan atau apapun gitu ya teman-teman. Walaupun ini udah habis total, budgetnya enggak ada tersisa sedikit pun. Ini saya catat dulu ya teman-teman semua budgetnya yang ada di bulan Maret kemarin sebelum saya mulai budgeting di bulan April. Selesai evaluasi budgeting di bulan Maret, ini saya mau isi challenge yang 2000 dulu ya teman-teman. Ini kebetulan saya ada uang recehan 2000. Ini itu uangnya sebahagian dari Pak suami ya teman-teman, sebahagian lagi itu dari hadiah ciki-ciki jajanan anak-anak gitu. Karena saya kan sering beli jajan anak-anak itu di grosiran gitu. Saya pilihnya yang ada hadiahnya gitu. Ini kadang ada dapat 2000. Pokoknya ini dari sisa-sisa duit gitulah ya teman-teman. Kadang saya ada duit 2000 gitu dari Pak suami gitu ya teman-teman. Saya kadang suka ngitilin duitnya Pak suami. Ini duit 2000 nya itu ada sekitar 15 lembar dan duit seribuannya itu 6 lembar. Cuman karena duit seribunya itu baru-baru, nggak saya tukar ke pecahan 2000 ya teman-teman. Setelah itu saya ini mau kasih warna dulu ke kolom-kolom yang 2000-annya. Alhamdulillah ini pecahan 2000-nya udah lumayan banyak. Lanjut ke video ya teman-teman. Ini saya mau memulai budgeting untuk bulan April. Tapi sebelum lanjut ke videonya, sebelum saya memulai budgeting di bulan Aprilnya, di sini saya mau disclaimer dulu kepada teman-teman semuanya bahwa di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui gitu ya teman-teman. Karena saya yakin di luaran sana itu teman-teman dan bunda-bunda semuanya itu udah ahli dalam budgeting dan mengatur keuangan rumah tangga. Di sini saya hanya ingin sharing dan berbagi aja kepada teman-teman semuanya gimana cara saya dalam mengatur keuangan rumah tangga saya gitu ya, supaya keuangan rumah tangga saya itu bisa lebih baik lagi dan lebih terkontrol lagi gitu ya teman-teman ya. Dan teman-teman jangan lupa, kita itu jangan terpaku dengan berapa nominal gaji yang diberikan pada Pak suami kepada kita gitu, karena memang setiap rumah tangga atau keluarga gitu kebutuhan, pemasukan dan pengeluaran itu pasti berbeda-beda ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya teman-teman, ini saya sudah menjalankan atau melakukan budgeting ini sekitar 8 bulanan gitu. Dan alhamdulillahnya itu setelah melakukan budgeting ini keuangan rumah tangga saya itu bisa lebih tertata lagi, bisa terkontrol lagi, dan itu saya bisa menabung sedikit demi sedikit ya, walaupun kadang tabungannya itu dari uang recehan, dari sisa-sisa budgeting saya gitu ya teman-teman. Karena keberhasilan kita dalam budgeting itu tidak dilihat dari berapa banyaknya sisa uang kembalian, tapi bagaimana cara kita mengatur keuangan rumah tangga kita supaya sesuai dengan yang sudah kita anggarkan. Ya walaupun kadang yang sudah kita anggarkan itu bisa sesuai dan bisa juga kadang bisa boncos gitu ya teman-teman, bisa over budget gitu. Tapi nggak apa-apa, jangan patah semangat, jangan putus asa ya. Walaupun budgetingnya kali ini gagal, kita masih bisa melakukan budgeting kita untuk bulan-bulan selanjutnya. Yang pasti kita itu harus tetap semangat dalam melakukan budgeting ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum memulai budgeting, ayo sama-sama kita memulai budgetingnya. Dan kembali lagi teman-teman ini ke video. Ini saya ada nulis income atau pendapatan gitu. Tapi saya nulis income atau pendapatan ini itu bukan ada maksud ria ataupun pamer ya teman-teman ya. Di sini itu income atau pendapatan itu ada sebesar 4.100.000. Untuk income itu 100% dari gajinya Pak suami ya teman-teman, karena saya hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak ada pemasukan lainnya gitu.
gitu. Itu income-nya itu udah dipotong dari pegangannya untuk Pak suami selama kerja ya teman-teman. Lanjut saya ada nulis kewajiban. Ini kewajiban saya ada 4 kategori, yaitu KPR, utang, listrik dan juga lingkungan. Untuk KPR itu budgetnya 1.150.000 dan alhamdulillah ya teman-teman, semoga ini KPR-nya berjalan lancar hingga selesai ya teman-teman. Mudah-mudahan aja rezekinya Pak suami itu selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk utang sebenarnya ini bisa dilunasi kapan aja, nggak terpatok waktu gitu. Cuman karena utang ini masih sama orang tua gitu. Tapi setiap bulannya itu ya karena kita memang ada rezeki lebih gitu ya, wajib dibayar atau dilunasi ya teman-teman. Itu utang sebesar 500.000. Untuk kategori listrik itu budgetnya 200.000. Untuk kategori lingkungan itu saya naikkan menjadi 100.000 dari yang awalnya 50.000 ya teman-teman. Untuk KPR dan utang itu udah dibayar transfer sama Pak suami setelah dapat gaji gitu ya teman-teman. Lanjut untuk tabungan, di sini saya memang sengaja mengencangkan ikat tali pinggang gitu supaya saya bisa menyimpan sedikit ya teman-teman. Kategori tabungan itu ada dana darurat dan dana pendidikan. Dana darurat sebesar 200.000, dana pendidikan 100.000. Ini dana daruratnya seperti ibarat kata saya memulai awal lagi teman-teman, karena dana darurat saya itu memang sudah habis semuanya. Dan ini saya sisihkan sedikit dana pendidikan karena memang sebentar lagi itu Mbak Kesya mudah-mudahan ada rezeki gitu, saya mau masukin Mbak Kesya ke TK besok ya teman-teman. Semoga aja ini dana pendidikannya terkumpul. Lanjut ke kategori kebutuhan. Kategori kebutuhannya masih sama seperti bulan sebelumnya, cuman ini ada beberapa kategori yang saya hapus. Untuk kategori kebutuhan, belanja bulanannya saya turunkan menjadi 300.000 dari 450.000 ya teman-teman. Belanja mingguan masih sama, itu sebesar 800.000, beras 150, keperluan anak 150, dana jaga-jaga 150, bensin 100.000, pulsa 150, air galon dan gas itu 100.000. Untuk kategori jajan anak, eating out dan skincare itu saya hapus dulu selama bulan Ramadan ini ya teman-teman ya. Kenapa belanja bulanannya saya turunkan? Karena memang itu saya besok belanja bulanannya itu sesuai kebutuhan aja, karena kita nggak lama lagi bakal memasuki bulan lebaran gitu ya teman-teman, hari raya Idul Fitri. Karena memang kita itu rencananya mau pulang kampung gitu, makanya belanja bulanannya itu stoknya nggak banyak-banyak. Dan untuk kategori belanja mingguannya juga ini mudah-mudahan aja cukup ya teman-teman, karena memang kadang saya itu kalau lagi males itu pasti beli lauk di luar ya teman-teman, beli lauk untuk sahur. Pokoknya kalau lagi malesnya gitu, malas masak gitu, pasti bakal beli lauk di luar gitu ya. Dan ini saya hias-hias sedikit ya teman-teman ya, supaya lebih cantik gitu. Ini saya tempelin stiker-stikernya kecil-kecil gini aja ya teman-teman ya. Jadi untuk kebutuhan ini kategorinya itu kebutuhan itu sebesar 1.900.000 ya teman-teman ya. Lanjut di sini saya mau catat untuk pengeluaran lebaran selama Idul Fitri ya teman-teman. Pokoknya selama lebaran lah, padahal kita itu belum masuk lebaran ya teman-teman, tapi saya memang mau membuat catatannya aja. Dan untuk pengeluaran lebaran ini itu dananya itu 100% dari uang THR-nya Pak suami ya teman-teman ya. Itu mungkin THR-nya itu seminggu sebelum lebaran itu sudah ditransfer, sudah pokoknya sudah ada gitu ya teman-teman. Untuk pengeluaran lebarannya ini ada kategori THR orang tua itu sebesar 1 juta, baju lebaran 1 juta, biaya mudik itu 800.000, untuk zakat fitrah 150, serta untuk THR keponakan di kampung itu sebesar 300.000. Jadi total keseluruhannya itu sebesar 3.300.000 ya teman-teman. Kenapa itu budget baju lebarannya banyak banget sampai 1 juta? Karena kita memang ada tambahan anggota yaitu adik Fani, dan kebetulan banget ini untuk keperluan lebaran seperti baju lebaran itu adik Fani dan Mbak Kesya itu banyak banget yang mesti dibeli gitu ya teman-teman, kayak singletnya yang udah kecil, pokoknya lumayan banyak. Tapi mudah-mudahan aja cukup untuk kategori
baju lebarannya itu 1 juta ya teman-teman. Yang paling diutamakan itu dulu anak-anak ya teman-teman, kalau udah ada sisanya baru deh untuk saya dan Pak suami gitu. Dan kategori untuk dana kita pulang mudik itu sebesar 800.000 itu sebenarnya udah cukup. Mudah-mudahan aja cukup ya teman-teman, karena apa? Kita itu insya Allah rencananya bakal mudiknya itu pakai motor supaya lebih menghemat uang ya teman-teman, menghemat budget. Tapi kalau memang nggak bisa pakai motor ya kita harus pakai travel gitu, walaupun mudiknya itu sekitar 3-4 jaman gitu. Kita mudiknya itu mungkin sekitar tanggal 18 April besok ya teman-teman. Pokoknya itu sebelum lebaran kita emang udah harus mudik, karena juga Pak suami itu udah mulai libur kerjanya itu mengikuti libur kerja nasional ya teman-teman ya. Oke, ini lanjut lagi, saya mau isi uangnya ke pos-pos masing-masing yang ada di dompet pintar ya teman-teman ya. Sambil saya masukin uangnya ke pos masing-masing, di sini saya mau sapa teman-teman semuanya. Hai teman-teman semuanya, pada lagi ngapain nih pas nonton video saya? Boleh ya komen di kolom komentar. Saya juga mau mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman ataupun bunda-bunda semuanya yang sudah mau meluangkan waktu dan juga kuotanya untuk menonton video sederhana saya ini yang jauh dari kata sempurna. Dan kepada teman-teman yang baru menemukan YouTube channel saya dan baru mengklik video sederhana saya ini, saya ucapkan selamat datang di YouTube channel saya, ibu rumah tangga dengan 2 anak perempuannya. Dan jangan lupa terus dukung dan supportnya supaya channel saya bisa lebih berkembang lagi dengan cara di subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih banyak, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya. Terima kasih banyak. Oke, lanjut lagi, ini saya mau simpan dana tabungan dulu ya teman-teman ya, dana darurat dan juga dana pendidikan. Untuk dana lebaran saya yang kemarin-kemarin itu udah saya bongkar gitu ya teman-teman, udah kepake juga uangnya buat beli perintilan lebaran anak-anak. Itu saya belinya ada yang online, ada yang offline gitu. Pokoknya yang dana lebaran itu sisa yang pecahan 5 ribuan gitu, itu untuk ngisi ke amplop buat THR keponakan di kampung besok ya teman-teman. Oke deh teman-teman, ini saya udah selesai, semuanya udah selesai, udah beres. Ini berarti juga video saya juga udah selesai ya teman-teman. See you the next video ya teman-teman. Assalamualaikum, bye bye.